warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arsa. Berjumpa kembali dengan Arsapedia, ragam informasi dunia Islam yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kisah Muslim Afrika Utara, tepatnya dari Aljazair yang insya Allah akan menambah wawasan kita tentang kehidupan Islam dunia. Gurun Sahara yang merupakan gurun pasir terluas di dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Luasnya ini sebuah ukuran yang hampir sama besar dengan Amerika Serikat atau benua Eropa. Selain menyimpan sisi unik, gurun ini mempunyai budaya yang menarik, yakni Ahalil yang berkembang di Aljazair. Ahalil adalah senandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan warisan lisan dan cara hidup bagi orang-orang yang tinggal di bagian selatan Aljazair, terutama di kota Timimon. Saat bersenandung, para pemain Ahalil menggunakan pakaian yang wajib yang bernama Agnes. Kain panjang yang diselingi kain berwarna cerah di dalamnya. Lalu untuk pemanis diberikan aksesoris tambahan seperti kalung, gelang, dan anting. Selain itu, warna putih dan biru muda ini juga berguna untuk memantulkan cahaya matahari yang terik di gurun pasir. Bagian ujung kain dibiarkan menutupi bagian kepala seperti kerudung. Untuk pria memakai pakaian bernama gandora dan turban sebagai ikat kepalanya. Dalam bahasa setempat, Ahalil berarti pujian. Semua bernyanyi dan bersuara keras selama beberapa jam dengan penyanyi yang paling berpengalaman sebagai pemimpin. Biasanya nyanyian ini dilakukan hingga menjelang subuh. Masyarakat Aljazair percaya dengan berahalil tak hanya bertujuan untuk menjaga tradisi saja, tetapi juga dengan memuji-muji Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad akan membawa syafaat baginya di saat hari kiamat tiba. Tak hanya bait per bait saja yang harus dihafalkan dan dinyanyikan dengan hati. Gerakan tubuh perlu diperhatikan untuk menunjang kekompakan, dan tepukan tangan pun harus diberi perhatian untuk menghasilkan nada yang indah. Berbeda cara bertepuk, berbeda juga nada yang dihasilkan. Pada tahun 2014, pemerintah Aljazair membuat 3 taman budaya Aljazair untuk mengawasi dan melestarikan Ahalil. Dan UNESCO pun pada tahun 2008 menetapkan budaya Aljazair Ahalil sebagai oral and intangible heritage, menempatkannya setingkat dengan tradisi dunia seperti opera Tibet dan Royal Bell dari Kamboja. Alhamdulillah, meskipun perkembangan zaman semakin modern, akhirnya mereka berhasil menjaga tradisi musik berharga mereka ini selamanya. Berbicara mengenai Ahalil, tak terlepas dari alat musik Bingli yang mengiringinya. Di kota Timimon ada beberapa pengrajin alat musik Ahalil, mulai dari gitar, suling, sampai alat musik bira yang dibuat secara handmade. Bermain Bingli ini harus memakai perasaan. Tidak ada kuncinya sehingga sulit untuk dimainkan. Dalam belajar memetik gitar tradisional ini dibutuhkan yang namanya konsentrasi dan latihan tekun. Jangan malas untuk belajar, mengulang-ulang dan jangan terburu-buru. Puas bercengkrama dengan Ahalil, saatnya kita mengenal makanan khas asal gurun pasir. Bergeser 200 km ke arah selatan Timimon, tepatnya di kota Adrar, kita akan belajar mengolah roti tradisional Aljazair yang bernama tagela. Bahan utamanya tepung gandum yang merupakan pertanian utama bagi warga Aljazair. Tepung halus ini diberi air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Tak lupa agar rasa lebih gurih, beri sedikit garam dan air kembali. Aduk terus hingga tercampur rata dan tak lagi terasa lengket, kemudian siap dimasak. Ini dia yang unik dalam pembuatan roti. Adonan ditaruh pada wadah lalu diberi api sebagai tahap pertama pematangan. Setelahnya timbun adonan dengan pasir. Tantangannya hanya satu di sini. Harus kuat panasnya ya. Double panas soalnya di sini. Panas dari matahari dan juga dari pasirnya. Memang lebih baik memasak ini di wilayah yang tidak teduh agar panas pasir dapat mematangkan adonan dengan sempurna. Diamkan selama 30 menit hingga matang dan ini dia hasilnya. Bersihkan timbunan pasir dari roti. Ini dia tagela, si roti gandum. Meskipun zaman sekarang sudah ada oven, warga Adrar masih memakai pasir untuk mematangkan roti.
hanya cara pembuatannya saja yang unik, cara penyajiannya juga menarik. Roti ini dibelah-belah dengan tangan hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian tuang kuah sup daging kambing, tunggu hingga meresap ke dalam roti. Tagela ini juga menjadi bagian dari menu untuk buka puasa di sini selain kurma dan buah. Saat berpuasa, perut kosong selama beberapa jam dan metabolisme tubuh berjalan lebih lambat dari biasanya. Perut akan membutuhkan waktu beradaptasi untuk menerima makanan kembali setelah berbuka. Oleh karena itu, pilihlah makanan yang mudah dicerna seperti kurma, sehingga perut tidak kaget dan lelah akibat harus bekerja keras dengan tiba-tiba. Sahabat Arsa, sekian informasi dari Arsapedia kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel CT Arsa Foundation.